Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga sehat-sehat semua. Amin. Ketemu lagi di KSL TV, Kobayogas Sena Learn to Vlog. Tema acaranya adalah kakus, kasak kusuk. Kasakusuk. Jadi ngobrol-ngobrol nggak jelas lah. Ngobrol nggak jelas ya kak ya. Jadi ini gua dan ini Sena anak gua. Wah, di bajunya Yoko nih pakai keren banget. Duluin deh. Follow Yellowcorn Indonesia ya guys. Halo Yellowcorn Indonesia, thank you banget. Ya, jadi sore ini udah jam 5 lewat ya. Jadi kita mau ngobrolin yang santai aja, yang singkat aja, dan mudah-mudahan cukup padat tentang ZX25R nih. Jadi mungkin nanti gua akan tektokan aja sama anak gua tentang si ZX ini. Jadi mungkin gue punya pertanyaan, gue akan nanya ke dia. Sementara kalau dia juga punya pertanyaan, Sena punya pertanyaan, akan gue jawab juga gitu. Jadi jangan lupa di follow ya, tentunya channel YouTube ini dan blog gue, website gue kobayogas.com, juga Instagram kobayogasblog. Nah, ini punya anak gue, Erlangga Sena. Gitu. Oke, dimulai aja nih. Kita udah pada tahu ya, jadi kita nggak harus bahas dari awal lagi gitu soal ZX25R, karena Let's juga udah ngeliat video yang review singkat gua sama anak gua di video sebelumnya. Nanti akan lo lihat, yang belum nonton silahkan nonton. Yaitu pada saat kita semua diundang ya, gua berdua diundang ke Kawasaki di markasnya di Abdul Muisono. Jadi nggak akan gua bahas lagi, nggak akan ulang lagi. Tapi perbedaannya adalah pada saat itu kita kan cuma ngeliat doang ya. Iya, kita belum nyobain langsungnya di jalanan kayak gimana. Sama cuma denger suaranya. Suara doang. Itu juga belum ganti knalpot lagi suaranya, masih pure sound dari sononya. Oke. Jadi kita mau terima kasih dulu ke Kawasaki Indonesia atas dipinjamkannya unit ini selama hampir 3 minggu nih, bareng-bareng sama si Green ini. Jadi mungkin gue akan punya pertanyaan dulu ke anak gue kali ya, sebagai anak muda. Dan gue anak tua. Gue udah anak tua sebagai orang yang udah ngetes ZX25R berapa jauh lah, berhari-hari lah, makanya dibawa kemana aja kak? Jauh sih, ke Kalimalang, terus San Mori juga sempet, ke Blok M, muter-muter Jakarta lah, intinya udah gue bawa muter-muter Jakarta. Ke les jauh ya. Lah ya, les juga mah. Ini sih nih motor asik banget, makanya gue pakai terus. Kalau lesnya nggak apa-apa ya, kan santai, judulnya ini kan santai, jadi kayak obrolan kasakusuk bokap sama anak aja gitu ya. Jadi pertanyaannya apa sih? Apa ya? Kalau desain kayaknya nggak harus nggak harus ditanya lagi ya. Iya kak, sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Kalau menurut gue sendiri gitu kan, sebagai remaja lah, masih ABG, ZX25 ini mungkin buat beberapa orang termasuk bokap gue nih kurang suka karena modelnya mirip banget sama yang 2,5 cc, bukan ZX yang 2 silinder doang. Tapi kalau gue sendiri sih cakep sih. Nah, yang disayangkan di sini tuh Kawasaki bikinnya tuh sama kayak pabrikan Yamaha gitu. Jadi dari R15 mirip ke atas-atasnya. Mungkin yang udah beli ZX636 tuh rasanya kesel kali, orang mirip banget sama ZX25. Emang. Jadi harap banget. Iya. Si Harap tuh kan 2,5 dia, ZX25 ada, ZX636-nya ada. Soalnya tapi lihat sempat sekilas di timeline di IG. Wih, Harap sama ZX25-nya nih. Pas dilihat lagi, ZX6 deh. Pas ngeliat aramnya gitu kan. Oh, iya beda ya udah. Oke. Yang bedain tuh ya kalau misalnya kita lihat langsung doang. Jadi kalau misalnya sekilas kayak gini mah udah suara juga mirip-mirip lah 4 silindernya. Kalau dari jauh ya mirip banget ZX25 sama ZX636. Beruntungnya ZX10 masih beda bentukannya, belum berubah, nggak mirip-mirip. Nanti ZX10 bakal loh. Iya, jadi mirip ini ya. Nah, jadi sayang belinya. Kayak beli R1 sama R6 aja tuh, apa bedanya coba? Sama R15 mirip banget, R15. Motor alien ya. Nah, soalnya gini ya kayak kita kan ngeluarin, mungkin kalau buat kita gitu, kita kan ngeluarin itu ratusan juta gitu kan, untuk merasa spesial gitu kan. Kita tahu itu duit nggak sedikit gitu kan, 300 juta, 500 juta lah, pengennya 1.000 spesial gitu kan. Tapi kalau misalkan dianggap sama yang bawahnya kan kayaknya gimana gitu ya. Ada
gimana ya, sayang banget lah gue ngapain beli yang mogenya gitu. Orang sama yang gue 50 cc Ya mirip meskipun banget. secara performa pasti beda lah Iya, gitu. beda Cuman kan jauh. kalau orang ngeliat kan pasti sekilas, apalagi kalau di jalan gitu kan, ya itu aja sih yang disayangin. Ya lanjut Kak, mau tambahin? Apa? Ya ada yang mau tambahin nggak tadi? Nggak usah sih soal desain ya, semua orang tau lah. Emang tergantung kita masing-masing sih. Misalnya Papi kurang suka, cuman kalau buat gue sendiri sih gue suka banget lah sama desainnya ZX25. Nah ini kan udah dipakai harian ya, terus udah ditunjukin lah ke teman-teman juga. Ada yang komen nggak sih, mereka komennya rata-rata gimana ya teman-teman? Kalau misalnya buat komen sendiri yang tadi gue bilang, ini kan motor bisa dibilang fenomenal ya, fenomenal banget. Apalagi di tahun 2020 yang modern nih, 4 silinder 2,5 cc, cuma ZX25R. Jadi tentunya gitu orang-orang tuh ngelihat motor ini masih spesial, apalagi indennya kan lama banget tuh. Iya, makin sini makin lama. 4 bulan, 5 bulan, dari 6 bulan malah. Nah makanya orang-orang tuh ngeliat ini spesial banget, apalagi ABG gitu kan, yang ngeliat gue belum mampu nih beli gitu. Terus kebetulan alhamdulillah bokap gue dipinjemin Kawasaki, jadi Thank you Kawasaki Indonesia. iya, Thank you terima banget. kasih Kawasaki Indonesia. Jadi Thank you Michael, thank you Om Cipto. orang-orang tuh ngeliat ini motor spesial banget lah. Dan yang hate comment tuh dikit banget kalau buat remaja kayak gue ya, nggak ada yang mendang-mending tuh belum ada. Beda sama segmennya Papi yang orang tua gitu sih. Jadi Ya, orang-orang nggak ada bilang yang keren. mending ini lah, nggak ada ya. Nggak ada. Cuman bilang oke udah gitu aja. Ya, keren banget. Suaranya gila ya, gini-gini powernya gila ya, gitu-gitu doang sih. Sempat ada yang nyoba teman? Ada 2 orang. Kenapa gue berani minjemin? Karena mereka bisa dibilang lebih lama lah memotoran daripada gue, jadi gue berani minjemin. Percaya sama dia Iya, lah ya. percaya sama mereka. Dan itu mereka ini juga kira-kira target apa sih sebenarnya, target positif nggak maksudnya buat Iya. gue pengen beli iya, gua juga pengen beli. gitu, pengen punya juga. Jadi dari 3 orang yang minjem, 2 orang teman gue nih pengen beli lah, dan salah satunya udah bilang ke Kawasaki. Mereka apa sih kalau nyelak orang tuh apa sih namanya? Ya nyelak aja udah. Bukan cash ya, apa ya namanya ya? Jadi bayarnya tuh lebih mahal. Oh, aping. Nah ya bah, pokoknya kayak gitu. Jadi Oh, dia udah sampai berani aping. iya, jadi dia berani bayar lebih mahal supaya indennya tuh nggak lama-lama banget kayak orang-orang gitu sih. Saking fenomenalnya motor ini gitu, saking enaknya mungkin ya. Tapi soalnya ada juga Kak, mereka yang beli waktu ngantri itu, mereka PDG juga. Mereka jual lagi gitu dengan paling masih 10 km, tapi harganya ya bisa 2 kali, enggak sih, bisa kayak 5 juta lebih. 10 juta lebih mahal. Ya karena sekarang tuh ada orang bilang kalau motor second tuh lebih mahal daripada motor betul. apa beli baru, karena apalagi yang buat X-Max juga kemarin kan sempat fenomenal tuh. X-Max. Oh Iya, iya. dia Itu di awal-awal ya. Dia agak lama kan ininya buat indennya. Jadi ada yang jual second lebih mahal. Sama kayak ZX25. Jadi yang secondnya ada beberapa yang lebih mahal. Nah, banyak konsumen yang nggak suka ya, Pi, ya. Karena lama banget gua inden tapi marketplace udah dapat berapa biji gitu. Karena itu nggak bisa diinin Kak, nggak bisa dihalangin gitu ya. Misalkan waktu antri buka 200 indener, itu bisa jadi dari 50 itu bayaran orang buat ngantri gitu loh. Jadi sebenarnya bisa jadi 10 atau 20 orang itu orang yang sama. Ya, kepalanya satu, cuman bayar buat ngantri. Jadi ya dia bisa beli 10 biji sekaligus. Ya sementara kan Kawasaki juga nggak bisa sampai sedetail itu Iya. gitu buat filter gitu kan. Nah, itulah kelebihan menjadi orang kaya. Cepatlah menjadi orang kaya gitu. Tujuannya itu tuh. Mengeser orang kaya dah. Nah ini masih ke ZX nih. Dari karena udah nyobain nih, udah sering nyobain, performanya sendiri gimana sih antara sebelum ganti knalpot sama udah ganti nih? Nah, kalau misalnya, Oh ya thank you ya ProSpeed. Oh ya, Hobby ini Hub. kita dikasih Support pinjam banget, dikasih pinjam Piton series knalpot. sama ProSpeed. Thank you. Warna sih edan sih, parah ya, enak banget. Kalau buat papi sih parah. Iya. Buat papi parah. Karena berisik. Karena sama tetangga nggak enak, cuman gimana? Terus Saya punya sebenarnya kalau ngedengar dari luar Kak, maksudnya kita nggak ngenaikin, sebenarnya nggak Biasa sekenceng aja. itu loh.
Tapi kalau kita udah riding pakai helm yang full aduh, face pasti asik banget. itu kayaknya masuk semua ke kuping gitu. Memaksa Itu kita buat naikin gigi lebih cepet gitu kan. Ngeng biar turun RPM-nya gitu. biar dianggap orang nggak sombong lah kagak enak sih. Tapi sebenarnya kalau menurut Papi gimana, punya motor ini tuh sebenarnya buat apa sih? Buat norak lah, Iya, buat pamer buat lah, nyombong gue, buat sombong nyombong, gitu. beneran. Bukan kebutuhan, bukan bukan basic need, bukan kebutuhan dasar, bukan. Emang harus diakui ya buat nyombong, Iya, buat nyombong. buat pamer gitu. Karena Pamer. tujuan punya ZX25 meskipun ini 250 cc gitu ya, orang-orang tuh pada ngeliat kan, suaranya tuh ya suara moge lah, terus bentuknya juga meskipun sama sebenarnya tetap orang-orang tuh ngeliat karena mungkin efek suara dari 4 silindernya itu. Intinya sih emang buat nyombong sih. Terutama pas knalpot udah diganti ya. Iya, pas ngeliat. Tapi performanya gimana? Performa pas sudah diganti knalpot? Buat performa sendiri sih sebenarnya signifikan enggak ya, cuman berhubung kita tuh didoktrin gitu dengan suara 4 silinder dari Intimidasi. mengintimidasi kita tuh, jadi merasa kita lebih pede gitu, lebih asik buat nyombongin diri gitu. Jadi misalnya belum ganti knalpot tuh kenceng-kenceng tuh kayak apa gunanya sih gitu kan. Cuman sekarang kalau misalnya udah ganti knalpot, kita didoktrin buat ngegas terus gitu sih. Tapi kalau buat powernya sendiri nggak ada signifikannya. Yang ada sih apalagi waktu pertama kali nyobain gitu, minggu pertama ya atau minggu kedua kita ganti, minggu kedua kayaknya Masih masuk minggu pertama sih. masih minggu pertama, cuman udah hari Minggu atau Sabtu gitu kita nyobain. Terus ya berhubung itu gua duluan gitu yang nyoba pas udah ganti knalpot, ya Papi itu beberapa hari setelah itu gua ada sedikit perubahan lah di bawah, di RPM bawahnya sama di RPM atasnya juga ada sih. Ini lebih seru aja lah pakai knalpot racing gitu. Ini sebenarnya semenjak ganti knalpot, Papi sendiri belum pernah benar-benar main di RPM atas loh. Karena emang pas naik dari 11.000 tuh Papi merasa ini udah gila tenaganya gitu. Udah mendekati moge 600 cc gitu. Sejauh ini kan kalau nyobain yang 600 atau yang 1000 emang RPM juga nggak pernah tinggi karena dia nggak butuh RPM tinggi juga gitu, buat kencang gitu loh. Udah narik Di 8.000, 10.000 tuh kita udah ngeri sendiri apalagi pakai di dalam kota gitu ya. Nah, ZX ini di 10.000-nya 10.000 sampai 12.000 itu udah doktrin bikin kita ngeri sendiri dibandingkan dengan yang 2 silinder gitu ya. Dengan yang 2 silinder kebetulan ada tuh si CBR Petronas. CBR Petronas CBR murtad ya. Ini kalau semenjak ganti knalpot jadi bener-bener ngeri sendiri kalau buat gua pribadi gitu ya. Dan performanya sendiri memang harus diakui tidak terlalu signifikan berubah ya. Cuman terintimidasi sama suaranya aja. Dan Kobe House sendiri dari ProSpeed memang bilang untuk seri Python ini masih istilahnya masih prototype. Iya, bro. Yang dia bilang sendiri juga gua belum menghitung secara performa. Jadi gua naiknya berapa dia sendiri juga nggak tahu. Jadi emang gua lebih nyiptain buat kebacot dia bilang gitu. Nah jadi kita merasakan pakai barometer alias feeling doang. Feeling doang. Secara performa seperti itu ya. Nah untuk ini kan kebetulan gua ada si ZRF CBR 250 RR ya. Nah gua sekarang mau tanya nih sama anak gua nih. Dia juga udah sering make gitu yang si RR gitu. Menurut kakak nih perbedaan signifikannya di mana sih? Kalau buat perbedaan sendiri sih sebenarnya berhubung CBR juga udah diganti jadi lebih ini tapi mundur giginya tuh. Ini ya footstep. Ya footstepnya lebih mundur apa sih? Underbone. Oh ya underbone, udah pakai underbone. Terus underbone-nya juga udah 2 tahun lah kayaknya. Jadi kalau gua sendiri bandingin sama ZX25 sebenarnya kalau di jalan lebih pede pakai mana jelas pakai si ZX25. Karena dari posisi ridingnya si CBR ini kan tangkinya tuh agak kecil ya dia, jadi lebar terus kekecil, jadi kita mesti paha tuh mesti dempet banget. Nah kalau ZX25R ini berhubung tangkinya tuh gede, jadi kita jepitnya enak ya, jepit di pahanya ya, enak banget. Jadi kita tuh merasa pede gitu, nggak kayak pakai CBR kita harus gini banget. Kalau ZX mah ya sebenarnya ini dibilang lebih sport mana sih ZX sama CBR, masih CBR ya tapi bentuknya
Karena ya emang spot banget. dibilang capean mana, capean pakai si cewek. Gak bohong gue. Emang Meskipun ini lebih powernya lebih dahsyat gitu, cuman pakai ini enak-enak aja ya, Pi. Enak. Tapi kan udah nyambain buat touring, pasti lebih capean ini dipakai di itulah, kota. capean itu. Jauh. Terus di karena keringetan itu lagi lu pakai. iya, pokoknya pegal intinya tangan. Terus ini sih, CBR kan tinggi juga tuh, gua ya kita berdua termasuk orang pendek lah ya, Pi. Paling tinggi 165 sampai 170 doang. Terus pakai CBR itu ya kita masih jinjit ya nggak parah sih, cuman jinjit aja. Kalau pakai ZX25R ini gue bisa napak, jadi lebih pede aja di jalan gitu. Tapi masih jinjit, tapi jinjitnya aman banget. Nggak parah gitu. Jadi paling signifikan sih. Sama R15 masih jinjitan R15 Wah, kalau nggak salah. R15 jauh. Kalau CBR sama R15 aja lebih tinggi R15. 15 ya. Udah nungging. Gak enak lah pokoknya yang punya R15 maaf aja nih ya. Motor lu gak enak beneran deh. Gak enak motor lu. Super sport sih dia. Iya. Ya sih sebenarnya konsep R15 sama si CBR itu hampir sama. Jadi ya konsep super sport tuh seperti ini, lu nggak bisa nyari kenyamanan di situ gitu loh. Nggak dapet. Emang dihilangin gitu, emang buat sebenarnya CBR 2,5 juga buat nyombong sih Pi dulu waktu pertama-tama rilis tahun berapa sih, 17. 17. Pas 2017 kan ini booming banget nih tahun itu. Jadi ya emang punya CBR dulu kita buat nyombong kan, Pi. Inilah dua silinder. Terus apa lagi ya? Kalau soal fitur ya, quick shifternya gimana kalau ya. Kakak? Sama AS-nya tuh, assist slipper clutch-nya. Gue kan pernah nyoba Moge juga, cuman GSX 600 belum ada quick shifter ya, Pi. Belum ada. Dragster juga. Oh ya, Dragster juga. Terus gue juga pernah nyobain R6 temen gue. Ya udah beberapa Moge lah yang gue cobain. Jadi yang benar-benar gue pernah nyobain quick shifter tuh cuma di ZX25R doang. Dan setelah gue mengenal gitu ya quick shifter, gue bener-bener lupa kalau gue punya kopling gitu. Karena emang asik banget, apalagi kan ini cuma 4000 rpm nih, bisa naik gigi. Jadi intinya memudahkan banget lah, apalagi buat yang suka touring atau suka jalan-jalan jauh. Quick shifter tuh emang mantep banget, nyaman banget. Kemarin tuh gue kan sempet pas San Mori tuh gue gantian sama temen gue yang pakai CBR 2,5 sama kayak si Zere. Untung gue inget gitu kalau ini tuh kagak ada quick shifternya. Jadi kadang udah kedokrin duluan. Jadi buat yang punya Moge gitu, ternyata emang bener enak sih punya Moge. Apalagi yang teknologinya tuh udah mumpuni lah. Quick shifter enak banget sih, Pak. Nah, dan memang sebenarnya sih 2,5 4 silinder ini udah paling bener kalau kita nyarinya buat harian. Iya, buat harian. Buat nyombong lah, buat nyombong tipis gitu. Karena Moge itu yang masuk, menurut gue masuk 600 cc ke atas itu kalau buat harian memang agak suffering ya, karena dia berat, dia panas juga dan dia boros juga. Jadi kalau buat harian masih kurang cocok. Enak. 600. Menurut gue seenak-enaknya Moge 600 cc tuh cuma GSX udah. Itu masih enak lah, masih bisa dibilang enak. R6 aduh, R6 sudah jahat banget dah, dibilang jahat. CBR juga tinggi banget. Belum pernah nyoba yang R6 ya, terus teknologinya juga R6 lama tuh kagak ada apa namanya, power mode. Iya, power mode nggak ada, sport bla bla blanya nggak ada. CBR juga nggak ada sih, yang ada cuma GSX doang. Oh dulu ya. CBR yang lama ya, kita ngomongin produk lama semua. Jadi menurut gue sih 600 cc paling enak, masih dipegang itu sih. GSX ya. GSX. Mixernya Om Arfi ya. CBR 600 juga menurut gue ketinggian, masih GSX udah paling enak kita. Ya setelah nyobain beberapa hari sih ya dipikir-pikir kalau kita mau beli motor yang bersuara Moge dengan kehandalan 250 cc 2 silinder, kelincahan 250 cc 2 silinder, kehematan bensin 250 cc 2 silinder, nah ini udah sebenarnya ini udah paling beneran udah paling bener. Lu pakai tiap hari, lu pakai tiap hari pun nggak boncos istilahnya. Bensinnya masih masuk akal, 120, 121, hampir mirip sama 2 silinder lah. 2 silinder gitu. Terus dibilang panas juga kagak, cuma sepoi-sepoi di bagian betis doang. Kok kakak di betis ya? Kok papi malah di sini di betis ini. Terutama pas deselerasi tuh, pas nutup gas nah baru dia. Ada angin panas masuk, cuman nggak masalah sih. Karena kalau menurut kakak sendiri ya, semahal apapun motor itu, kalau misalnya kita beli sendiri nih, pasti
seenggak nyamannya motor itu ya kayak moge, kalau misalnya kita pakai duit sendiri pasti kan ada pride-nya sendiri tuh. Jadi semenyakitkan apapun itu kadang kita kedoktrin sama pride-nya kita dan fun ride-nya tuh kayak gimana. Jadi nggak dibilang panas ya, mungkin buat beberapa orang yang beli moge gitu kan nggak masalah sih. Salah ya, karena mungkin juga makainya kan deket-deket juga. Iya. Paling buat sendiri doang gitu kan. Nah, jadi inget moge Om siapa yang kita ketemu di Mampang tuh, Kawasaki Mampang? Oh. Om siapa ya, gue lupa lah gitu namanya. Dia tuh sempat pakai CBR 600. Oh, yang kemarin? Iya, dia CBR 600. Cuman ya pas papi tanya, kenapa nggak dipakai terus? Kenapa jual terus ganti ini? Katanya. Dia bilang buat harian nggak enak dia bilang. Iya. Dan dia murni pakai ini tuh buat harian ngantor rumah. Dia ngantor, rumahnya Cibubur. Kantornya Polda. Polda Jaksel ya? Jadi di itu aja di Polda Metro Jaya situ. Tiap hari dia. Pakai ZX 25 gitu kayak aduh capek. Belum pakai CBR ya aduh nggak ngebayang. Aneh banget. Kadang gue bingung gitu sama orang-orang yang buat ngantor kalau misalnya seminggu 2 kali mah nggak apa-apa gitu ya. Misalnya punya moge, cuman kalau dipakai tiap hari itu kayak konyol aja gitu. Banyak duit lah dia. Iya sih banyak duit juga. Banyak duit tapi NP sih. Dia nggak bisa dibilang banyak duit juga. NP berapa ya CBR 690 jutaan cepet kali. Ya cepet 10 lah. Tapi setidaknya ya dia banyak duit. Ya dia kan pasti ngerawat lah ya. Iya, bensin pulang pergi kayaknya habis deh itu. Cibubur Polda. Oke, jadi ini udah mau sampai akhir. Nanti ketemu lagi di pembahasan berikutnya karena di sini gue masih ada beberapa motor yang mau gue kasakusuk sama anak gue. Ada CBR ini mungkin nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Kita obrolin, kita kasakusuk lebih detail lagi. Ada PCX juga. Ada Aerox itu pakaian anak gue ini. Si Sena hari-hari dia pakai si Aerox. Akan kita bahas. Juga ada Suzuki Next tuh. Yang dipakai sebagai motor perang. Ke pasar ngangkut pupuk buat bini gue, tanaman segala macam. Pokoknya masih banyak juga yang akan kita bahas lah di kakus berikutnya ya. Jadi gimana, kepincut nggak? Haruskah kita membelinya? Harus kita membelinya. Karena kita harus menyombong gitu. Harus punya modal untuk punya duit besar. Iya, right. Ya insya Allah sih kalau ada rezekinya ya mudah-mudahan bisa beli. Amin. Mungkin doain aja sih. Iyalah. Makanya lu subscribe dong biar naik nih ininya, subscribernya ya kan. Bisa gue dapat AdSense lagi. Warna apa yang oke? Ini kan ada 4 tuh. Biru kali ya. Biru ya. Biar beda gitu sama orang lain kan belinya hijau mulu. Iya sih. Harus beda. Hijau. Meskipun mami sukanya hijau ya. Iya. Tapi gue sih setuju. Warna biru kayaknya. Ya mudah-mudahan aja ada rezekinya ya. Oke, karena udah maghrib juga. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa follow kobayogas.com kalau lu demen baca website gua sebagai artikel blog itu kobayogas.com, Instagram gua kobayogaz_blog dan Instagram gua Erlangga Sena. Oke. Thank you. Itu aja dulu kakus hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Dadah guys.